Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 167 Pil Surya 9 Mendalam. Jiang Chen yakin dengan janji Daois Hitam, dia percaya Daois Hitam tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Biarkan aku mengingatkanmu, tolong beri perhatian lebih pada Fan Zongtang. Jiang Chen mengingatkan Daois Black. Pasti ada alasan di balik mengapa Fan Zongtang dan Fan Kun sangat ingin membunuhnya. Dia tidak mengenal mereka berdua sebelumnya, dan mereka masih berusaha keras untuk menemukan cara membunuh Jiang Chen. Jiang Chen menduga bahwa mereka pasti telah tunduk pada Nan Beichao. Dia pernah bertemu Nan Beichao sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia memiliki aura seorang raja. Nan Beichao sangat ambisius, dan dia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi seseorang seperti raja. Fan Zongtang adalah tetua sekte yang terhormat dari sekte hitam, dia telah membuktikan kesetiaannya, dan dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Meskipun kalian berdua memiliki beberapa masalah yang tidak menyenangkan, aku sangat percaya pada kesetiaannya. Fan Zongtang adalah salah satu pilar dasar sekte hitam, Daois Hitam tidak pernah percaya dia akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap sekte tersebut. Baginya, alasan mengapa Jiang Chen mengatakan ini adalah karena kebenciannya terhadap Fan Zongtang. Bagaimanapun juga, ada dendam yang belum terselesaikan di antara mereka berdua, dan Daois Hitam dapat mengerti mengapa Jiang Chen berkata demikian. Maumu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan pergi. Dia mengerti apa yang dipikirkan Daois Black. Namun, jika Jiang Chen ingin membunuh Fan Zongtang, dia tidak perlu meminjam tangan Daois Black, dia sendiri yang akan membunuhnya cepat atau lambat. Jiang Chen tidak pernah salah ketika menghakimi seseorang. Jika Fan Zongtang tidak terbunuh, cepat atau lambat dia akan menjadi kambing hitam sekte hitam dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Namun, Jiang Chen tidak berminat untuk mempertimbangkan semua ini sekarang. Dia telah mengingatkan Daois Black yang merupakan tujuannya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya lebih penting, dia perlu menyembuhkan Yan Chen Yu dan Han Yan dari kondisi kritis mereka. Setelah meninggalkan Istana Hitam, Jiang Chen terbang langsung menuju puncak Gunung Guosan. Setelah pertarungan hari ini, Jiang Chen telah sepenuhnya memantapkan status dan posisinya di Sekte Hitam. Dengan membunuh Lord Blood Moon dan Liang Xiao, dan bahkan seorang murid lingkaran dalam dan tetua sekte, pencapaian luar biasa ini telah membuat semua orang menganggapnya serius. Mulai sekarang, tidak seorang pun di Sekte Hitam akan berani mencari masalah dengan Jiang Chen. Bahkan para tetua sekte inti ilahi itu harus bersikap sopan dan hormat saat bertemu dengan Jiang Chen. Di kaki Gunung Guosan, puluhan orang telah berkumpul, dan yang memimpin adalah Yu Zihan. Di belakangnya adalah Wang Yun dan Huang Zheng. Mereka sedang menunggu Jiang Chen di sini. Ketika mereka melihat Jiang Chen muncul di langit di atas mereka, ekspresi gembira segera muncul di wajah semua orang. Saudara Jiang, bagaimana? Apakah kepala sekte memberimu masalah? Yu Zihan bertanya buru-buru. Tidak, jangan khawatir. Jiang Chen akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Orang-orang ini mengabdikan diri untuk mengikutinya, Jiang Chen benar-benar dapat merasakan ketulusan mereka. Murid senior Jiang benar-benar hebat hari ini. Kami semua merasa sangat senang saat melihatmu membunuh Fan Kun tadi. Benar sekali. Bajingan itu seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Beraninya dia mencoba menyakiti murid senior Yan saat murid senior Jiang tidak ada di sini. Murid senior Jiang memang jenius tak tertandingi. Membunuh seorang prajurit inti ilahi hanya dengan basis kultivasi inti surgawi, ini adalah sesuatu yang sangat langka. Semua orang bersemangat. Selama beberapa hari terakhir ketika Jiang Chen pergi, mereka semua cukup tegang. Sekarang, dengan kembalinya Jiang Chen, dia baru saja mendatangkan malapetaka sekali lagi, dan dia telah membunuh Fan Kun, membangun dominasinya dalam proses tersebut. Di masa depan, tidak seorang pun di Sekte Hitam akan memiliki keberanian untuk menyinggung Jiang Chen. Sudah cukup, kalian semua boleh pergi dulu. Kembalilah dan berusahalah untuk berkultivasi. Aku perlu memeriksa kondisi Little Yu dan Brother Yan. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, berbalik dan berjalan menuju puncak gunung, saat ini dia sedang tidak mood menerima semua sanjungan tersebut. Zihan, silakan ikuti aku, kata Jiang Chen. Yu Zihan mengikuti di belakang Jiang Chen saat ia mulai berjalan menuju puncak gunung. Wang Yun dan yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Pertarungan hari ini berakhir dengan terbunuhnya Fan Kun, dan Fan Zongtang dihukum untuk menghadapi tembok selama 1 bulan. Dalam beberapa hari mendatang, Sekte Hitam akan benar-benar damai. Di puncak gunung, Guosan telah menunggu Jiang Chen. Kakak, kondisi kakak Yu dan kakak Yan sama-sama sangat serius, dan kakakmu sudah kehabisan solusi. Kakak, dengan pengetahuanmu yang luas, tolong bantu aku menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Di dalam kamar tempat Yan Chen Yu dan Han Yan sedang beristirahat, Guosan mengerutkan kening.
Bahkan sekarang, dia masih tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Dia menatap Jiang Chen dengan perasaan menyesal dan takut. Pemuda ini tumbuh terlalu cepat, dan dia telah menjungkir-balikkan logika banyak orang. Meskipun Guo San masih seorang prajurit inti ilahi awal, dia masih bisa merasakan sedikit tekanan dari Jiang Chen. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan 2 percikan emas terang dan mengirimkannya ke tubuh Yan Chen Yu dan Han Yan melalui bagian tengah alis mereka. Percikan itu beredar di seluruh tubuh mereka, lalu keluar dari tempat yang sama dan terbang kembali ke telapak tangan Jiang Chen. Bagaimana? Guo San dan Yu Zihan menatap Jiang Chen dengan ekspresi panik. Luka mereka cukup fatal. Keduanya terluka di sumbernya. Semua organ dalam tubuh saudara Yan telah hancur, dan jika bukan karena garis keturunan iblis ilahi kuno yang mendukungnya, dia pasti sudah meninggal sekarang. Namun, karena kekuatan hidupnya terlalu lemah, kekuatan iblis ilahi kuno telah berhenti beredar. Untuk menyelamatkan nyawa saudara Yan, kita perlu menemukan cara untuk mengaktifkan kembali kekuatan iblis ilahi kuno, memaksanya untuk mulai beredar sekali lagi. Jika itu berhasil, saudara Yan akan pulih dengan kekuatan iblis ilahi kuno. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengerutkan kening dan melanjutkan, kondisi Little Yu lebih buruk daripada Brother Yan. Dia memotong pembuluh darah jantungnya sendiri, dan ini hampir menyebabkan dia kehilangan tetes terakhir kekuatan hidupnya. Jika bukan karena dukungan 9 Meridian Yin, saya yakin dia sudah mati sekarang. Karena dia memotong pembuluh darah jantungnya sendiri, 9 Meridian Yin-nya juga telah sepenuhnya berhenti beredar. Akan sangat sulit untuk membangunkannya lagi. Kondisi mereka lebih buruk dari yang diperkirakan Jiang Chen. Dengan kata lain, jika bukan karena mereka memiliki karakteristik tubuh yang unik, mereka pasti sudah meninggal sekarang. Orang biasa yang menderita luka seperti itu akan segera kehilangan kesempatan untuk pulih. 9 Meridian Yin. Guo San dan Yu Zihan berteriak kaget. Ini adalah karakteristik tubuh kuno, mereka pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak mengira itu benar-benar ada. Dan yang mengejutkan mereka, Yan Chen Yu benar-benar memiliki 9 Meridian Yin. Tidak heran Xiao Yu memiliki flu yang begitu kuat di tubuhnya, itu sebenarnya adalah 9 Meridian Yin yang legendaris. Guo San berkata dengan ekspresi terkejut. Saudara Jiang, jika memang begitu, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan mereka? Yu Zihan bertanya. Setelah mengikuti Jiang Chen selama berhari-hari, dia jadi berpikir, Jiang Chen adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Tentu saja ada solusinya, tetapi sangat sulit untuk dicapai. Untuk mengaktifkan kembali kekuatan iblis ilahi kuno di tubuh saudara Yan, hanya ada satu metode. Iblis ilahi kuno adalah salah satu iblis terhebat di zaman kuno, mereka memiliki karakteristik iblis yang kuat dan garis keturunan yang mulia. Untuk membangkitkan garis keturunannya, kita perlu menemukan sesuatu dengan garis keturunan yang bahkan lebih kuat darinya untuk merangsang garis keturunannya. Jika kita dapat menemukan jiwa iblis binatang iblis bumi, maka saya yakin saudara Yan tidak hanya akan terbangun, kultivasinya juga akan meningkat secara signifikan. Binatang iblis bumi adalah binatang dengan karakter iblis yang kuat, ia adalah raja dari semua binatang iblis. Namun, ia adalah keberadaan yang langka, dan saya khawatir kita tidak dapat menemukannya di Provinsi Qi. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Binatang iblis duniawi. Guo San dan Yu Zihan terkejut pada saat yang sama. Mereka pernah mendengar tentang binatang iblis yang kuat ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka juga belum pernah mendengar tentang kemunculannya di Provinsi Qi. Saudaraku, kita tidak dapat menemukan binatang iblis bumi di Provinsi Qi. Namun, ada satu tempat yang dapat kupikirkan, dan kemungkinannya sangat tinggi. Kata Guo San. Tempat apakah itu? Mata Jiang Chen berbinar. Neraka-neraka. Ekspresi Guo San menjadi serius, neraka inferno adalah alam yang istimewa. 100 tahun yang lalu, Saint terhebat di dunia membuka pintu menuju alam abadi, dan ini menyebabkan penghalang Saint Origin mengendur dan menghasilkan banyak alam yang unik, dan begitulah neraka inferno terbentuk. Saya mendengar bahwa ada semua jenis iblis dan setan langka yang berkeliaran liar di tanah neraka inferno, tetapi pada saat yang sama, ada semua jenis harta karun langka. Itu adalah tanah yang penuh dengan peluang dan risiko. Mendengar ini, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Guan Yiyun telah memberitahunya tentang neraka inferno ini, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa itu sebenarnya terkait dengan dirinya sendiri. Sepertinya setelah dia mendobrak pintu menuju alam abadi 100 tahun yang lalu, dia telah menyebabkan beberapa perubahan pada struktur Saint Origin. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk mengunjungi neraka inferno ini. Jiang Chen mulai mengembangkan minat yang kuat terhadap neraka inferno. Dia ingin melihat sendiri seperti apa keberadaan neraka inferno itu. Munculnya alam-alam aneh ini adalah bukti bahwa dia telah menghancurkan struktur Saint Origin. Peluang untuk bertahan hidup di neraka inferno sangat kecil, saudaraku.
Lebih baik kamu pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk pergi atau tidak. Guo San mengingatkan. Aku harus mengunjungi neraka inferno ini apapun yang terjadi, karena aku harus menemukan binatang iblis duniawi itu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama saudara Yan akan koma. Tentu saja, aku tidak akan pergi ke sana sekarang, aku harus membantu Little Yu terlebih dahulu. Aku akan memberimu spanduk darah nanti, cukup tempatkan saudara Yan di dalam bendera itu, maka roh-roh iblis di dalamnya akan membuatnya tetap hidup. Jiang Chen berkata, dia harus pergi ke neraka inferno apapun yang terjadi, tetapi tidak sekarang. Kakak, bagaimana kami bisa membantu Yu kecil? Guo-san bertanya. Mirip dengan saudara Yan, untuk menyelamatkan Little Yu, kita perlu mengaktifkan 9 meridian yin miliknya. Selama 9 meridian yin miliknya terbangun, Little Yu juga akan terbangun dari komanya. Namun karena 9 meridian yin adalah karakteristik tubuh terdingin di dunia, tidak ada benda dengan karakter dingin yang dapat merangsangnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan 9 meridian yin, kita perlu menyerangnya dari arah sebaliknya. Jika aku dapat meramu pil surya 9 mendalam, aku akan dapat menggunakan energi yang paling murni yang terkandung dalam pil tersebut untuk membangkitkan 9 meridian yin miliknya. Kata Jiang Chen. Pil surya 9 mendalam. Guo-san berteriak tak percaya. Sebagai seorang alkemis, dia tahu apa itu pil surya 9 mendalam. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa langkanya pil itu dan betapa sulitnya meramu pil ini. Saudaraku, mustahil untuk meramu pil surya 9 mendalam. Aku punya banyak ramuan dengan khasiat yang murni, apakah menurutmu itu bisa membantu Little Yu? Kata Guo-san. Tidak, jika hanya beberapa herbal dengan sifat yang murni, itu akan membuat yin dan yang bertabrakan, yang akan langsung membunuh Little Yu. Pil surya 9 mendalam mengandung 49 jenis herbal yang berbeda. Bahan-bahan ini akan menyeimbangkan yin dan yang, dan tidak akan membahayakan Little Yu. Jiang Chen menjelaskan. Di bidang herbal dan pengobatan, dia tahu lebih banyak daripada Guo-san. Dia tahu cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa Little Yu.